kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalammu. Erat dekat denganmu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, menjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, menjadi dalam Haleluya, haleluya. Yang merasakan anugerah Tuhan sepanjang hidup kita, boleh kasih tepuk tangan saudara. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Masuk hadirat Tuhan harus dengan bersemangat saudara.
Karena Tuhan tidak pernah lelah dengan kehidupan kita. Kita juga harus memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Semangatkah? Kekuatan kita kah? Penyembahan kita kah? Hati kita kah? Semuanya kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, percayalah Yesus selalu ada untukmu. Amin. Haleluya. Yang percaya Yesus hadir di tempat ini, katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan firman Tuhan dalam Mazmur 91, saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami keluar menjadi pemenang. Karena orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, selamanya dalam jaminannya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Angkat tangan sama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Yang percaya bersama Tuhan akan menang, katakan amin. Setiap musim hidupku, amin, selalu kulihat setiamu, melewati
Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita, saudara. Muliakan Tuhan di tempat ini. Jesus. What is the
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya nama Yesus pusat penyembahan, pusat kehidupan dan tujuan hidup kami, dan yang berkuasa di tempat ini bagi gereja untuk selama-lamanya. Bagi Yesus Tuhan yang bertahta, yang bersemayam di atas pujian Allah, melakukan perkara yang dahsyat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kebenaran, ada pemulihan, ada pertobatan dalam hadirat Tuhan. Dan bersukacita mengalami kemenangan sama-sama katakan amin. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan hebat, saudara. Seberapa besar masalah kita, lebih dahsyat dan lebih hebat Tuhan kita, amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, yakinkan dia. Persoalanmu kecil. Haleluya. Nggak ada apa-apanya dengan kedahsyatan Tuhan, amin. Sama-sama kita serukan, Tuhanku hebat 3 kali, amin. 1, 2, 3. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus.
Ketika engkau mau hati kecil lah kekuatanmu saudara. Sebab itu tetaplah kuat dan tetap berdiri dalam Tuhan yang mana dengan amin. Kau saling menguatkan saudara. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam percaya. Terima kekuatan Tuhan siang hari ini, amin. Haleluya. Walaupun cuma dia tahu bahasa Inggrisnya saudara, kekuatan Tuhan tetap mengalir di tempat. Amin. Silahkan duduk saudara. Kita akan membawa persembahan yang terbaik saudara. Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami dengar-dengaran suara Tuhan di tempat ini. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap dinasihati, ditegur, diingatkan, diperbaharui kebenaran firman-Mu. Hati, pikiran, telinga kami siap mendengar Engkau berbicara di tempat ini. Dan kami akan berikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami telah terlebih dahulu diberkati Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Yang bertugas boleh maju ke depan sana. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, mengerti belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sempurna
Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang mengasihi kami, yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman. Biar Engkau yang berbicara kepada kami ya Roh Kudus, pribadi lepas pribadi pagi hari. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Biar kami pulang tidak sama lagi pada waktu kami datang. Urapi setiap kami, urapi setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali ada di tengah Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Suprayitno. Di sini ada satu yang saya kenal, Pak Bambang. Bapak. Saya tinggal di Cikarang. Istri saya satu, Boruta Barat. Anak saya 2. Saya lebih banyak melayani di penjara Bapak Ibu. Ada di lapas Pulau Kapal, Karawang, dan Cipinang. Sebenarnya saya ditawari banyak tapi waktunya belum cukup. Bapak Ibu, banyak orang gak senang melayani, kurang suka cita melayani di penjara. Ada yang takut karena di sana banyak penjahat. Dulu Bapak Ibu, saya sering sendirian. Gak ada yang mau nemenin saya. Mungkin pada takut kan. Terus kalau tanya di penjara itu bukan kita yang dapat berkat, kita yang ngasih berkat, ngasih makan mereka. 70-80 orang kita berkati mereka. Jadi kita berkati jasmani dan rohani. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan kirimkan teman-teman saya yang mereka sangat murah hati. Mereka memberikan mobilnya untuk dipakai, mereka memberikan biayanya untuk memberkati teman-teman di penjara. Nah Bapak Ibu, kami suka bercanda. Sampai sekarang kami punya voucher nginep di penjara ya, sebagai bonus pelayanan. Kalau Bapak Ibu mau boleh hubungi saya nanti ya. Boleh pilih yang di Pulau Kapal kelas 2A, di Karawang kelas 2A, atau Cipinang 1A. Boleh pilih kamar yang dengan pemakai narkoba, koruptor, atau tidak pidana. Bapak Ibu kalau mau mencoba boleh hubungi saya ya. Sampai sekarang belum terpakai Bapak Ibu. Suatu saat saya sedang karena enak badan, gak ada yang bisa menggantikan, saya harus datang pelayanan di tempat itu. Karena firman Tuhan, kalau kamu melakukan untuk orang yang satu ini terhina ini, kamu juga melakukan untuk Allah. Saya bela-belain, aku melakukan ini untuk Tuhan. Saya sakit, sempat batuk-batuk lama pas pada waktu khotbah seperti ini. Akhirnya puji Tuhan selesai juga. Salaman pulang, Pak Joko mau nginep dulu di sini nggak? Satu malam nggak apa-apa Pak. Oh terima kasih, saya pulang saya istirahat di rumah saya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama. Percayalah Bapak Ibu, saya nggak lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Hari ini saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya sebenarnya saya tidak mau bawakan sharing ini Bapak Ibu. Tapi 2 hari lalu tiba-tiba Tuhan ubah untuk membawakan. Saya percaya ada berkat khusus buat jemaat di sini. Amin. Bersekutu dengan Tuhan, saya akan men-sharingkan apa yang Tuhan ajari kepada saya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu hanya tempat untuk meluapkan atau menyampaikan pergumulannya. Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati cucu-cucuku, jodoh-jodoh anakku, Tuhan berkati. Semuanya adanya daftar permintaan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang jawab, Tuhan mau apa sih Tuhan? Keinginanmu Tuhan.
Ada juga dia sedang pergi, Tuhan jaga rumahku, aku mau pulang kampung. Tuhan jadikan satpam. Jadi banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu hanya sebagai penjawab doa saja, bukan sesosok pribadi. Pribadi itu punya keinginan, punya kerinduan, punya kehendak. Pribadi itu bisa mendengar, juga bisa bicara. Nah, setuju katakan? Jadi Tuhan itu bukan patung yang hanya kita mendengar, dia diam saja. Bukan. Tapi Tuhan itu pribadi yang punya kehendak, punya keinginan, punya pikiran, bisa mendengar dan bisa ngomong. Itu Tuhan kita. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan kita tetap sama. Dia masih bisa bicara kepada kita. Dia masih punya kerinduan. Dia bukan patung. Yang setuju katakan. Tuhan kita itu pribadi. Semakin kita dekat dengan dia, akan semakin kenal dengan dia. Selanjutnya, pengertian persekutuan. Secara umum, persekutuan adalah hubungan yang erat dan akrab antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh kesamaan tujuan, nilai, atau kepercayaan. Persetujuan melibatkan interaksi. Jadi kalau sepihak yang ngomong terus, itu namanya bukan persekutuan. Nah, setuju katakan amin. Melibatkan interaksi, kebersamaan, saling berbagi. Tuhan itu juga mau berbagi pekerjaan-pekerjaan kepada kita. Dan saling memperhatikan. Bapak Ibu, persekutuan itu ada dua pihak atau lebih. Bukan hanya satu doang yang ngomong, Tuhan berkati melalui. Itu bukan persekutuan. Itu namanya pendikte. Kayak sekolah dengerin dulu terus. Tapi Tuhan itu pribadi. Biarkan dia ngomong ke kita. Jangan kita yang ngomong ke dia. Biarkan dia menyampaikan kerinduannya. Jangan hanya kita yang menyampaikan kerinduan kita. Tuhan berkati ini, berkati ini. Itu bukan persekutuan. Yang setuju katakan. Jadi persekutuan itu ada dua belah pihak yang saling berbagi, saling berinteraksi, dan saling memperhatikan. Kalau kita punya sahabat, enak Bapak Ibu ya, jalan bareng dibayari. Dia punya baju gak kepake, masih baru, kekecilan, dikasih ke kita. Enak punya sahabat. Bagaimana kalau kita sahabatnya Tuhan? Soal berkat kecil lah bagi Tuhan. Lanjut. Next. Nah Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu rindu bersekutu dengan kita. Bukan hanya kita yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu manusia pertama kali diciptakan, Adam dan Hawa, mereka tinggal di Taman Eden. Di sana dia bisa mendengarkan Tuhan berbicara langsung, dan Tuhan juga bisa mendengarkan mereka. Bahkan pada waktu Tuhan melangkah di Taman Eden, manusia bisa mendengarkan Tuhan, kaki langkah Tuhan. Itulah persekutuan idealnya. Keinginan Tuhan itu seperti itu. Manusia bisa mendengarkan Tuhan, dan Tuhan bisa mendengarkan manusia. Idealnya orang Kristen itu seperti itu Bapak Ibu. Ada persekutuan. Persekutuan yang seperti itulah yang dirindukan Tuhan. Persekutuan itulah yang dinanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu. Pada waktu manusia jatuh dalam persekutuan ini, yang kehilangan siapa? Yang merasa paling kehilangan siapa Bapak Ibu? Yang rugi siapa? Manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa dan dibuang ke Taman Eden, yang paling kehilangan itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Yang paling dirugikan itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Buktinya, dia membuat misi, dia pilih bangsa Israel untuk menjadi berkat, supaya lewat bangsa Israel semua bangsa-bangsa lain dan beroleh berkat keselamatan. Bangsa Israel gagal, akhirnya Tuhan turun sendiri. Dia mati di kayu salib.
supaya persekutuan ini dipulihkan. Dia rela turun, disiksa dan mati supaya persekutuan ini dipulihkan. Nah, setuju katakan? Amin. Dan ingat, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai di bait suci antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah. Artinya begini, pada zaman PL yang bisa menghadap Tuhan, yang bisa masuk ruang maha kudus, hanya keturunan imam besar atau Harun. Yang lain tidak boleh. Keturunan Pak Prabowo nggak boleh. Keturunan Pak Bambang nggak boleh. Keturunan Pak Abraham nggak boleh. Hanya keturunan Harun yang bisa mewakili umat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan hilangkan itu. Tuhan tidak ingin ada perantara antara dia dan anak-anaknya kita semua. Tuhan hilangkan itu. Dia kirim nabi-nabinya gagal, dia kirim terus. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca persekutuan yang paling manis di Alkitab itu hanya 2 pasal. Tuhan menciptakan semuanya, kelimpahan baru ditaruh manusia. Itu idealnya. Di sisa-sisa itu, ayat-ayat itu, hanya Tuhan ngirim orang supaya manusia itu berbalik lagi kepada Dia. Kirim nabi ini gagal, Tuhan kirim yang lain. Kirim nabi lagi gagal, Tuhan kirim yang lain. Supaya untuk memulihkan persekutuan itu. Itu isinya setelah pasal 2. Tuhan kirim orang supaya persekutuannya gagal. Akhirnya dia turun. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu berinisiatif terlebih dahulu untuk bersekutu dengan kita. Dia yang paling kehilangan persekutuan dengan manusia. Dia yang paling dirugikan. Makanya dia berusaha, dia turun sendiri, dia mati di kayu salib, dia belah tirai di bait suci supaya persekutuan dengan manusia itu dipulihkan. Yang setuju katakan? Soleh kanan kirinya. Tuhan itu kangen sama kamu. Kita baca yang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah, Dia turun supaya kita punya persekutuan kembali dengan Dia. Ada yang berikutnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang sahabat memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Boleh angkat tangan siapa yang merasa Tuhan mati buat kita? Atau masih ada yang ragu? Dan kita bagus kembali. Firman Tuhan, kita dianggap sahabat oleh Tuhan. Karena Dia bilang, Dia mati memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Soalnya kanan kirinya lagi, gini-gini aku sahabatnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu berinisiatif terlebih dahulu. Dia merasa dia paling kehilangan. Dia merasa paling dirugikan. Akhirnya dia turun untuk memperbaiki persekutuan itu. Sampai dia mati di kayu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita peras Alkitab kita, hanya hukum ini yang ada, yaitu di Perjanjian Lama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Di Perjanjian Baru juga demikian, kasihilah Tuhan Allahmu. Hanya itu kerinduan Tuhan. Dia tidak pengen harta kita, Dia tidak pengen kesuksesan kita, hanya Dia pengen kasihilah Tuhanmu.
hubungan kasih. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak pengen persembahanmu, tapi gereja butuh persembahan. Tuhan gak pengen hartamu, Bapak Ibu. Tidak. Tuhan hanya pengen kasihmu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan yaitu yang tidak bisa dilakukan Tuhan adalah mengasihi dirinya sendiri. Gak bisa dia. Satu-satunya yang pengen diingini Tuhan itu kasih anak-anaknya kepada dia. Bapak-bapak di sini, saya tahu saya saudara bapak, mungkin ibu juga ya. Kita lakukan apa saja buat anak-anak kita, betul? Kita bisa memberikan nyawa kita buat anak-anak kita. Tetapi kalau anak kita nggak ngasih kita, bagaimana rasanya? Kasih kita tidak sempurna. Kasih Bapak itu sempurna kalau anak-anaknya juga mengasihi dia. Setuju kata-kata? Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pengen yang lain. Dia pengen persekutuan yang dilandasi dengan kasih, bukan hanya pergumulan. Soalnya kanan kirinya sering-sering doa ya. Tuhan nungguin kamu loh. Jangan biarkan kasih Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Amin. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan biarkan kasih Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Dia sudah mati buat kita. Dia berikan segala-galanya buat kita. Jangan biarkan kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kalau Tuhan sudah berinisiatif terlebih dahulu, melangkah terlebih dahulu, berusaha terlebih dahulu, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melatih diri jangan bergantung pada perasaan atau suasana hati. Nah, Bapak Ibu, kalau datang kepada Tuhan, jangan nunggu suasana hatinya enak dulu. Gak akan pernah datang gitu. Jangan nunggu dulu perasaannya enak dulu. Iya kalau berkatnya banyak, kalau dapat bonus, kalau enggak, kalau lagi di PHK, kalau lagi putus kerja, suasana hati kita bukan sebuah kebenaran. Jadi datang itu kepada Tuhan jangan pakai suasana hati kita. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi jangan nunggu dulu hatinya dan penuh damai sejahtera. Justru pada waktu kita datang kepada Tuhan, hati kita akan damai sejahtera. Jangan kembali Bapak Ibu ya, nunggu damai sejahtera dulu baru datang Tuhan, itu salah. Datang dulu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur, baru damai sejahtera akan mengalir. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan tergantung suasana hati kita. Pakai iman. Jadi kalau di rumah nggak dimasakin atau dimasakin, datang sama Tuhan. Masaknya B2 atau hanya tumis kangkung, tetap datang sama Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kebetulan saya juga melayani di komunitas pria. Ada survei terbaru di Bapak. Ini khusus buat Bapak-bapak ya. Ini tips untuk menghadapi meredakan amarah istri. Ini survei terbaru Bapak-bapak. Bapak-bapak kalau dengar baik-baik, nanti boleh dipraktekkan di rumah. Tipsnya itu teorinya itu 30, 20, dan 10. Kalau istri lagi marah, 30 menit biarkan dia meluapkan emosinya. Oke ya, masih bisa Bapak-bapak ya. Yang kedua, 20 menit, yang 20 menit tadi, 20 menit biarkan istri tenang dulu. 30, 20. Yang paling penting yang 10.
transfer ke rekening istri 10 juta gitu. Itu amanahnya pasti tidak boleh. Mantap, pasti. Ibu-ibu yang setuju katakan amin. Bapak-bapaknya tahu. Langsung ibu-ibu udah marah tiap hari bapak-bapaknya. Next. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ini roh penolong, roh kebenaran. Firman Tuhan bilang, dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam. Gak peduli kulit bapak ibu hitam atau putih, Roh Kudus tinggal dalam. Gak peduli kita banyak duit atau enggak, Roh Kudus tinggal di dalam. Gak peduli kita di pekerjaan, di gereja, di kamar mandi, Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam kita. Jadi kalau menyembah Tuhan, jangan dulu pada waktu di gereja, sambil masak dia hadir di sana. Sambil nyuci dia hadir di sana. Sambil jaga anak dia hadir di sana. Sambil ngerjain PR anak, Roh Kudus hadir di sana. Jangan nunggu perasaan kita baik dulu. Roh Kudus itu menyertai kita dan diam di dalam kita. Yang setuju katakan. Hari ini pun dia ada di dalam kita. Kita merasakan atau tidak merasakan, Roh Kudus tetap hadir di dalam kita dan menyertai kita. Jangan bergantung dengan perasaan lagi, Bapak. Saya pernah punya pengalaman. Suatu saat saya sedang doa praibadah seperti pekerja-pekerja di tempat ini. Saya sedang angkat-angkat. Saya berdoa, Tuhan, aku pengen lebih dekat lagi dengan Engkau. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, loh, kita udah dekat. Saya sendiri, oh ya, ternyata benar. Saya baru paham. Roh Kudus itu diam di dalam kita, makanya dia dekat. Kalau baju kita bisa lepas, Roh Kudus enggak. Baju bisa kita ganti, Roh Kudus enggak. Bahkan kita pada waktu buang hajat sekali itu, dia tidak bisa dilepas. Perjanjian lama Roh Kudus itu hinggap dan keluar. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus tinggal tetap. Dimanapun kita, tempat kanker atau tidak ada, Roh Kudus ada dalam kita. Jadi kita bisa bersekutu dimanapun kita berada dengan dia. Pada waktu berkendara, pada waktu ngapain, kita bisa bersekutu dengan dia. Bapak Ibu, saya paling naik, saya untuk saat ini Tuhan berkat saya motor. Saya pakai itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada saya angkat tangan. Tentu dengan tidak pejam mata Bapak Ibu yang nanti bisa kita. Saya angkat tangan. Saya bahasa roh. Saya tahu Roh Kudus ada di sana. Saya banyak pengalaman di motor itu, saya menikmati Roh Kudus. Ada suatu saat saya sedang bergumul mencarikan sekolah anak saya. Di daerah saya itu sekolah Kristen itu susah, Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan, sebagai bapak, saya pengen menyekolahkan anak saya yang terbaik. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, aku juga selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Contohnya, nyawa aja aku berikan, masa yang banyak aku gak berikan. Aku akan sediakan sekolah terbaik. Itu lagi naik motor. Terus sampai di kantor, saya bilang, nih jangan khawatir, Tuhan sudah sediakan sekolah buat anak kita. Jadi kita bisa menikmati persekutuan dengan Roh Kudus
dengan Tuhan di mana saja. Asal jangan tergantung dengan suasana hati. Pakai iman. Tuhan Yesus itu hadir. Yang setuju katakan amin. Amin. Lanjut. Yang pertama tadi jangan bergantung dengan perasaan. Yang kedua, datang dengan penuh keberanian. Kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu. Meskipun di sini ada, biar kita jangan dimanjakan dengan teknologi. Yang setuju katakan amin. Saya kalau di rumah, saya tetap baca Alkitab. Meskipun saya punya HP, saya kasih garis-garis. Saya catat apa-apa yang menjadi rema. Kalau kita dipercayakan berkat rohani, kita harus pelihara dengan baik. Kita harus setia supaya kita dipercayakan lebih besar. Dan berkat jasmani biasanya mengikuti berkat rohani. Yohanes 3 ayat 21. Yohanes 3 ini kayaknya salah ya? 1 Yohanes 3. Oh iya, sorry. Oh, 1 Yohanes 3. Satu Yohanes 3 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat. Bapak Ibu, hal yang membuat kita tidak berani datang kepada Tuhan itu hati yang tertutup. Ini saya contohnya pria saja ya. Survei di Amerika, 4 menit sekali pria yang waktunya luang, dia akan mengimajinasikan sesuatu yang kotor. Bagi pria yang waktunya luang, pikiran kotor ini yang kalau kita imajinasikan padahal saya udah ikut les bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya lebih pintar bahasa Arab. Kalau kita imajinasikan terus menerus, ini akan menyeret kita ke dalam dosa. Ibu-ibu juga demikian. Kalau mengimajinasikan TikTok, TV yang bagus, HP yang bagus, kalau diimajinasikan terus menerus, akan menyeret kita. Ambil duit suaminya tanpa izin, kredit tanpa izin. Dosa itu mulai dari pikiran kita, tidak muncul tiba-tiba. Itu di pikiran dulu, kita imajinasikan terus menerus, maka menjadi sebuah tindakan. Itu dosa. Jadi kalau kita bayangin, kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berani datang sama Tuhan. Kalau Bapak, kalau kita mikirin yang bening-bening, berani datang sama Tuhan nggak? Kita malu, tertutup. Oleh sebab itu, pria, saya nggak tahu pergumulan ibu-ibu ya. Kalau saya tahunya pria karena saya belum pernah jadi ibu-ibu ya. Jadi, pria itu sering berpikir seperti itu. Atau saya sendiri bapak-bapak. Pria itu sering berpikir seperti itu. Kalau waktunya luang 4 menit sekali pria berpikir seperti itu. Makanya pada waktu pikiran itu datang, segera alihkan kita menyembah Tuhan. Jangan dipikirkan terus. Memikirkan artis ini, artis itu, bentuknya gini, bentuknya gitu. Jangan dipikirkan. Alihkan segera menyembah Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ternyata pengguna narkoba juga begitu Bapak Ibu. Dia dipikirkan dulu, dan dipikirkan akhirnya dia memakai narkoba.
Saya nggak tahu ibu apa ya menjadi kendalanya. Kita harus menang di pikiran kita. Pada waktu pikiran dosa itu datang, segera alihkan untuk menyembah Tuhan. Tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena kita manusia penyembah. Harus dialihkan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, sebenarnya kita menyembah yang lain. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, dengan hati yang penuh keberanian. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kita ini sudah dibenarkan Bapak Ibu. Dosa yang lalu, sekarang yang akan datang itu sudah diampuni. Sekarang saya tanya, kalau kita berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, boleh nggak kita datang kepada Tuhan? Bedanya jatuh di dalam dosa sama tinggal di dalam dosa itu seperti kita jatuh dalam got. Kita bisa jatuh dalam got, tapi kita nggak mau tinggal di dalam got. Betul Bapak Ibu? Pada waktu kita jatuh dalam dosa, akui di hadapan Tuhan, supaya dipulihkan, supaya disucikan. Jadi pada waktu kita jatuh dalam dosa, kan ada tuh, kamu tadi berbuat dosa loh, kamu tadi bohong loh, kamu tadi ini loh. Saya mau ingatkan, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menuduh. Itu suara hati kita atau iblis. Itu iblis. Dia nuduh terus supaya kita nggak datang sama Tuhan dan akhirnya kita jauh sama Tuhan. Jadi pada waktu ada tuduhan-tuduhan itu datang, segera datang sama Tuhan. Jangan takut. Kita ini sudah dibenarkan. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus tidak pernah menuduh. Suara hati kita dan iblis yang benar. Bapak, Ibu tahu apa yang dinamakan dibenarkan? Saya kasih perumpamaan yang sangat gampang. Perumpamaan anak bungsu. Anak bungsu, bapaknya belum mati, dia sudah minta warisannya. Berfoya-foya, berbuat dosa. Sorry, aku sampai jam berapa? Saya izin sampai jam 3 ya. Tempat sekali ya. Saya selesaikan Bapak Ibu ya, izin ya. Saya masih ada satu problem. Anak bungsu ini dia minta warisannya, dia habiskan, dia berbuat dosa, baru dia mau kembali sama bapaknya. Bapaknya nolak kah? Justru bapaknya tuh nunggu dia di pinggir jalan. Makanya dia pada waktu anaknya balik dari jauh dia sudah melihat. Bapaknya tidak menghakimi dia, tidak menyalahkan dia, tidak menuduh dia. Justru bapaknya membuat pesta, memulihkan dia. Itulah Bapak kita di surga dengan kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, dia tidak pengen menghukum kita. Tidak. Dia sudah terima hukumannya di kayu salib. Justru dia pengen dipulihkan, pengen kembali bersekutu dengan kita. Itulah artinya dibenarkan. Terus saya bisa berbuat dosa sesuka saya doang. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita akan menghargai hubungan kita dengan Tuhan. Kita takut menyakiti hati Tuhan. Jadi arti dibenarkan seperti itu. Apapun dosa kita, Tuhan sudah tahu di kayu salib. Hanya 2 dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Yang pertama, menolak Roh Kudus. Yang kedua, dosa yang tidak diakui. Yang setuju katakan amin. Jadi segera akui saja. Tuhan itu gak pengen hukum kita. Yang pengen hukum kita itu teman-teman kita. Lanjut. Poin terakhir. Yang ketiga, biasanya paling disukai jemaat itu ayat terakhir atau poin terakhir. Jadi yang ngatur langsung bangun. Nah, Bapak Ibu, ada seorang jemaat datang ke rumah pendetanya. Pendetanya ini buka toko di rumah. Jemaatnya bilang gini, Pak Pendeta luar biasa ya, jadi berkat di gereja, dan jadi berkat di
lingkungan masyarakat. Sampai-sampai nama tokonya dinasi nama GBU. GBU tahu ya GBU ya? Jadi terus Pak Greg, kamu tahu artinya GBU nggak? Tahu lah Pak. God bless you. Bukan. Artinya GBU itu nggak boleh hutang katanya. jadi Bapak Ibu nanti yang ada WA itu GBU. Yang pertama tadi datang jangan bergantung dengan perasaan. Yang kedua datang dengan penuh keberanian karena kita sudah dibenarkan. Yang ketiga datang dengan iman. Bapak Ibu saya izin minum sedikit ya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Yang ketiga, untuk bersekutu dengan Tuhan, kita harus datang dengan iman. Tanpa iman, orang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus beriman bahwa Tuhan ada. Nah, setuju katakan amin. Dan kebenarannya memang Dia maha hadir. Dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita harus datang kepada Dia dengan iman bahwa Tuhan ada dan Dia mendengarkan kita. Datang dengan iman. Lagi kerja sambil nyembah, datang sama Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang pakai iman. Bukan sekedar nyanyi. Itu kalau nyanyi doang itu karaoke. Pakai iman. Sambil nyetir, bahasa roh boleh, nyembah Tuhan boleh, ngomong sama Tuhan, pakai iman. Masih setuju kata-kata? Amin. Seringkali Bapak Ibu, orang Kristen itu bersekutu dengan Tuhan itu pada waktu saat teduh saja. Saat teduh, habis itu sehari itu dia tidak libatkan Tuhan. Padahal Tuhan ada di sana. Dia cuekin. Kita sama-sama dikaruniakan 24 jam dalam sehari. Ada yang lebih Bapak Ibu? Kita cek 24 jam yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Berapa menit yang kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan? Ayo cek. 3 kali sehari, makan pagi, makan malam, 10 menit, 15 menit, 1 jam. Dari 24 jam itu Tuhan kasih kepada kita. Berapa jam kita pakai untuk Tuhan? Atau kita sepanjang hari itu kita bersekutu dengan Tuhan sambil bekerja, sambil berkabar. Boleh yang ada 1 jam sama Tuhan tiap hari? Puji Tuhan. Masih perlu banyak belajar ya. Saya juga Bapak, saya belajar. Kadang-kadang ada itu malasnya datang itu kan, tapi harus dilakukan terus. Tapi mau saya ingatkan, di dalam 24 jam itu Tuhan menyertai kita. Kalau ada masalah, jangan langsung minta tolong siapa ya, minta tolong siapa. Datang sama Tuhan. Kalau anak sakit, ayo ke dokter, datang sama Tuhan dulu. Kalau ada pergumulan, datang sama Tuhan. Kalau lagi butuh duit, pinjam siapa ya? Pinjam. Datang sama Tuhan. Masih setuju kata-kata? Amin. Mari sama-sama belajar bersekutu dengan Tuhan di dalam 24 jam itu. Mau berapa yang kita berikan kepada Tuhan? Atau kita ajar duit cuan terus.
Boleh. Tetapi kita diciptakan Tuhan bukan untuk itu. Kita boleh jadi kaya, tetapi bukan tujuan utama. Saya rindu kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Saya rindu sama-sama kita bersekutu dengan Tuhan kembali. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau seorang anak dia pengen pintar seperti dosennya, pengen kaya dosennya, dia harus ketemu dengan dosennya sering-sering. Gak mungkin dia 15 menit setiap hari ketemu dengan dosennya, dia tambah pintar. Demikian juga kita. Kalau kita ketemu Tuhan hanya sehari 15 menit, gak mungkin kita bisa seperti Tuhan karakternya. Gak bisa kita mungkin intim dengan Tuhan, ngerti kemauan Tuhan itu apa. Mari sama-sama belajar kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, kita bapak-bapak kadang ada yang kita berjuang untuk anak istri kita, gak bisa ceritakan orang ya. Buat bapak saya dulu, buat dia kesuksesan, buat dia itu bisa menyekolahkan anak sampai SMA. Karena dia gak lulus SD, dia bekerja keras, kerja keras. Cuman untuk anaknya supaya bisa SMA. Tapi puji Tuhan buat berkati saya bisa ambil S1. Saya pernah juga bapak-bapak di sini seperti itu ya. Ibu-ibu juga seperti itu ya. Mendidik anak, berjuang buat anak, berkorban buat anak. Menghabiskan waktu di luar, dimarahin atasan kita. Hanya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Tapi bayangin, anak-anak yang kita perjuangan itu gak punya waktu untuk itu. Bagaimana Pak? Sedih gak? Sedih. Kita sudah habis-habisan di luar untuk anak-anak kita, tetapi anak kita gak punya waktu buat kita. Mungkin ibu-ibu yang anaknya kuliah di luar kota, ada yang merasakan susah dihubungi. Kalau gak dihubungi dulu, gak bakal menghubungi. Ada Bapak Ibu? Bapak saya dulu protes gitu. Kamu nih anak, kalau gak ditelepon orang tua dulu, gak telepon. Sekarang saya berubah. Seorang bapak yang melakukan segala-galanya buat anaknya. Tapi kalau anaknya tidak punya waktu untuk dia, pasti sedih. Betul Bapak Ibu ya? Tapi bukankah kita seperti itu dengan Bapak kita di surga? Dia memberikan nyawanya, dia mati di kayu salib, dia disiksa untuk kita, dia berikan berkat-berkatnya buat kita. Tapi kita gak punya waktu dengan dia. Kita sama dengan anak kita. Kita melakukannya dengan Tuhan. Tuhan sudah berikan segala-galanya, tetapi kita tidak punya waktu untuk dia. Bapak Ibu, Ayub bisa semua hartanya habis, anak-anaknya habis, karena Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai dia. Jadi kalau kita hari ini masih bisa memakai pakaian yang layak, itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, dicabut semua. Bahkan nyawa kita pun bisa dicabut. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi colek kanan kirinya, ayo belajar bersekutu dengan Tuhan. Dia ada di dalam saya. Saya undang bersama-sama kita berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah Selalu
datang sama Tuhan. Dia menunggu kita, Dia menunggu kita. Dia kehilangan persekutuan dengan Dia. Dia paling merasa dirugikan dengan hilangnya persekutuan dengan kita. Datang sama Tuhan. Katakan isi hatimu. Bapak Ibu, jika hari ini kau merasa Tuhan yang Tuhan maksud itu aku Tuhan, itu aku Tuhan, itu aku Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau Tuhan yang dimaksud itu apa? Taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan itu aku Tuhan, ampuni aku. Aku meninggalkan Engkau. Seringkali meninggalkan Engkau, ampuni aku Tuhan. Tolong aku, mampukan aku untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi aku. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia mendengarkan engkau siang hari ini. Allah bata karala barala 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 barala. Allah bata karala barala 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 barala. Yesus Yesus. Barala barala barala. Allah bata karala barala 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 barala. Dan kekuatanmu turun atas anak-anak. Kekuatanmu turun atas anak-anak. Hati yang haus untuk bersekutu denganmu turun atas anak-anakmu ya Tuhan. Turun atas anak-anakmu Tuhan. Hati yang haus akan Engkau. Hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Rabbanmu turun, Rabbanmu turun. Kekuatanmu, kemampuanmu turun. Untuk kami bisa bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Yesus, Yesus, jamaah kami Tuhan, jamaah kami, jamaah. Rabbanmu turun atas kami.
Kami ingin Engkau lebih daripada apapun juga yang kami perlukan di hidup kami Tuhan. Dan Yesus cukup bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Untuk kami boleh terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Melekat terhubung dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bagi saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi siang ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan, memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi siang ini. Bapak PDP Pak Joko, terima kasih banyak. Kami doakan semoga pelayanan Bapak semakin dipakai Tuhan dan diurapi lebih luar biasa lagi. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama datang beribadah di pagi siang hari ini. Boleh melambaikan tangan atau boleh berdiri di tempat juga. Ada di belakang. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama di minggu-minggu yang akan datang untuk beribadah di tempat ini. Pengumuman sepekan, minggu depan tanggal 31 Agustus 2025 kita akan mengadakan ibadah di tempat ini seperti biasa. Dimulai jam 10 WIB sampai selesai dan disertai dengan sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mau diadakan ibadah konsol di rumahnya yang diadakan setiap hari Jumat dan boleh juga request harinya, boleh menghubungi para pengerja di tempat ini. Bagi para pelayan Tuhan, kami harapkan nanti setelah ibadah ini jangan langsung pulang. Nanti setelah ibadah kita ada rapat di tempat ini. Demikian pengumuman sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saatnya kita kembali berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita mau berdoa bagi saudara kita yang Tuhan kirimkan ke tempat ini bergabung beribadah. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, berkati biarlah mereka boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka, kami percaya Yesus adalah jawaban dari setiap penantian mereka Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini, kami bersuka cita buat jiwa baru yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ya, kita akan bawa persembahan kita ke depan saudara, di depan saudara bawa persembahan bersama-sama kita memberi dengan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, sudah Dia panggil namamu. Oh,
baik ya Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Roh Kudus tercurah atas gereja-Mu ya Bapa. Roh Kudus tercurah atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat luar biasa ya Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, pada siang hari ini ya Bapa, lewat firman-Mu juga ya Tuhan, kami dikuatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu ya Bapa bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami bisa ya Tuhan pribadi yang bertekun ya Tuhan, bertekun bersekutu ya Tuhan bersama kepadamu ya Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Bapa, jamah setiap hati kami ya Bapa, urapi setiap kami. Buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Bapa PDP Pak Joko ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ya Bapa. Pakai lebih lagi ya Tuhan, lipat gandakan urapan-Mu ya Tuhan atas hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan ya Bapa. Engkau yang menuntut setiap langkahnya ya Tuhan. Pelayanannya Tuhan semakin baik ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang datang ya Tuhan lewat hamba-Mu ini ya Bapa, berseru bertekun kepadamu ya Bapa. Tuhan berkati istrinya, anak-anaknya Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga ini ya Bapa. Pakai lebih lagi ya Tuhan keluarga ini untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir ya Tuhan, dan yang belum bisa hadir juga ya Bapa. Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, tercurah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu atas setiap hati kami ya Bapa. Buat jemaat-jemaat di sini ya Tuhan, di tempat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, semangat baru setiap hari ya Bapa. Engkau telah menyenangkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat urapan-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Yang Tuhan berbeban berat Engkau bukakan ya Bapa pintu-pintu ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih setiap usaha jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati berlipat ganda ya Bapa. Setiap perekonomian ya Tuhan, keuangan kami ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Yang belum mendapat jodoh ya Tuhan, Engkau yang memberikan jodoh yang terbaik, yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat gereja-Mu ya Tuhan dan pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Tuhan, satukan hati kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan melayani dengan hati yang tulus ya Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai para pelayan Tuhan menjadi terang ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami percaya ya Tuhan bahwa urapan-Mu ya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap para pelayan-Mu ya Tuhan, bersatu hati ya Bapa untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin komsel ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, berkati ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan lebih lagi ya Bapa. Tuhan, setiap lewat komsel ya Bapa, banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang bertumbuh. Lewat penginjilan ya Tuhan, pemulihan terjadi dalam setiap komsel ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, dan mujizat-mujizat-Mu terjadi ya Tuhan Yesus. Tanda-tanda heran ya Tuhan, kami akan melihat ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan anak-anak ya Tuhan Yesus. Kami bawa ya Tuhan, Bapak Gembala kami ya Tuhan, Pak Abraham C. Sadiman ya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Lipat gandakan Tuhan urapan-Mu atas hamba-Mu dan keluarga ini ya Bapa. Pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus. Angkat kembali lagi Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Angkat lebih lagi ya Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan. Akan kami melihat ya Bapa. Tercurah ya Tuhan hadirat-Mu atas keluarga ini. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan keluarga ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Mujizat Tuhan kami percaya terjadi atas keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan dan para pemimpin Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan dari
perselisihan Tuhan, tapi selalu ada Tuhan damai sejahtera kasih dalam bangsa kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap para pemimpin ya Tuhan, pakai lebih lagi ya Tuhan, mereka melayani dengan tulus, dengan hati yang tulus daripada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa ini akan dipakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan-Mu bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat lingkungan gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati dalam setiap lingkungan kami. Kami beribadah dengan damai sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap di lingkungan kami ini ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa, berkati ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan perselisihan ya Tuhan di lingkungan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, sebelum kami juga ya Tuhan pulang dari tempat ini, Engkau mengurapi setiap kami dalam perjalanan kami. Engkau tibakan kami di rumah kami ya Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satu pun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami Tuhan meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kesehatan, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usaha, diberkatilah keturunan, diberkatilah studi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjadi anak-anak Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.